Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Maulida. Di sini saya ingin membahas mengenai penerapan virtual reality dan augmented reality pada pembelajaran koperasi digital. Namun, sebelum kepada pembelajaran koperasi digital, sini terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu virtual reality dan augmented reality. Nah, yang pertama-tama yaitu virtual reality. Virtual reality ini merupakan sebuah teknologi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh sebuah komputer. Nah, jadi VR ini merupakan sebuah teknologi yang memerlukan adanya alat pendukung seperti kacamata virtual dan juga komputer sebagai alat untuk mengoperasikan virtual reality tersebut. Nah, lalu virtual itu merupakan berasal dari dua kata yaitu virtual dan reality. Jadi virtual reality ini merupakan gabungan antara dunia nyata dan dunia maya gitu. Contoh aplikasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan virtual reality ini salah satu yang sudah digunakan yaitu Google Cardboard. Nah, Google Cardboard sendiri ini merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan oleh Google sendiri yang bertujuan untuk membuat konten atau menunjang dan mendukung interaksi dalam virtual reality ini. Lalu ada pun augmented reality. Augmented reality sendiri merupakan integrasi informasi digital dengan lingkungan pengguna secara real time. Untuk secara definisi sebetulnya sama antara virtual reality dan augmented reality. Hanya yang membedakan yaitu ketika menggunakan augmented reality, pengguna itu dapat melakukan secara real time atau waktu yang sebenarnya. Nah, berbeda dengan virtual reality yang menciptakan lingkungan 3D yang benar-benar buatan. Teknologi augmented reality ini menggunakan lingkungan yang ada di dunia nyata, kemudian menambahkan informasi baru di atasnya. Jadi kita seperti memvideokan atau apa ya, mengkontenkan dunia nyata. Kita apa ya, istilahnya tuh kita seperti memperlihatkan kondisi nyata di dunia nyata gitu ya. Namun kita menambahkan sebuah informasi di dalamnya gitu. Jadi memang ini perlu bantuan khusus alat dan juga aplikasi gitu. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk penunjang augmented reality ini adalah Microsoft HoloLens. Microsoft HoloLens ini didirikan oleh Microsoft untuk kegiatan augmented reality ini. Lalu selanjutnya yaitu penerapan VR dan AR di koperasi digital. Sebetulnya untuk VR dan AR ini memang banyak digunakan itu untuk gaming, untuk simulasi, untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang virtual reality ini atau augmented reality ini akan sangat berguna untuk menunjang pembelajaran di dunia pendidikan seperti itu. Karena siapa tahu ini merupakan sebuah inovasi dan terobosan untuk kedepannya agar bisa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya ketika kita misalkan bisa menciptakan sebuah koperasi digital dengan memanfaatkan virtual reality dan augmented reality. Nah, yang pertama yaitu kita dapat melakukan simulasi rapat atau virtual meeting. Jadi ya seperti layaknya kita bekerja atau melakukan suatu project di dunia nyata ya. Sama dengan virtual reality dan augmented reality pun, namun bedanya kita menggunakan alat dan kita tidak harus bertatap muka secara langsung, namun kita terintegrasi melalui alat dengan satu sama lain gitu.
Misalkan kita melakukan simulasi rapat ya untuk kegiatan koperasi ini, melakukan pertemuan virtual dan nanti kita menggunakan aplikasi dan software yang ada ataupun kita menciptakan sendiri sesuai dengan konten yang akan kita gunakan atau konten yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ya kegiatan itu akan berjalan secara virtual gitu. Namun kita melakukan di dunia nyata itu ya kita berbicara sama gitu, kita melihat gitu. Hanya ya mungkin kita tidak ke datang ke tempat, tidak bertemu secara langsung gitu. Kita bisa dari rumah saja atau dari masing-masing gitu. Yang kedua yaitu pelatihan manajemen dan operasional koperasi. Jadi dengan memanfaatkan virtual reality dan augmented reality ini, kita dapat melakukan pelatihan manajemen dan operasional koperasi. Ya, sebetulnya seperti kegiatan koperasi pada umumnya lah. Terdapat kegiatan memasarkan produk, kegiatan transaksi, simpan pinjam, administrasi, dan lain-lain ya. Lalu ada pun yang ketiga yaitu pemasaran produk koperasi dengan AR. Jadi AR itu kan yang tadi ya, yang kita melakukan secara virtual, namun itu secara real time, hanya kita menambahkan suatu objek-objek di di dunia virtual gitu, gitu. Dengan bantuan alat teknologi khusus gitu. Jadi misalkan kita di dalam koperasi itu ingin memasarkan sebuah produk koperasi kita, ya kita menunjukkan dengan melalui virtual tour untuk showcase produk koperasi ini. Jadi di dalamnya juga kita akan seperti layaknya tour pada dunia nyata gitu. Tour kita memperkenalkan produk-produk. Jadi kita membuat konten terlebih dahulu gitu ya di aplikasinya, kemudian kita tunjukkan secara virtual gitu. Nah, selanjutnya ya tanpa adanya alat dan bahan tentu saja tidak mungkin terjadi. Nah, ini sebuah komponen penting yaitu alat dan bahan. Yang pertama itu alat untuk virtual reality sendiri itu membutuhkan headset VR. Nah, headset VR ini sudah satu set ya, headset artinya satu set yang di dalamnya itu terdapat speakernya, mikrofon dan juga kacamata VR-nya. Dari situ kita bisa melihat secara langsung ya melalui headset VR ini, headset khusus. Kita bisa mendengarkan dengan eh, orang lain ya berinteraksi gitu ya, seperti layaknya kita bertemu secara langsung. Kemudian ada juga yang lebih penting komputer atau konsol. Nah, komputer ini merupakan mesin untuk operasionalnya. Jadi untuk mengoperasikan aplikasi, software dan lain-lainnya itu membutuhkan komputer dan konsol. Itu konsol itu berbentuk seperti ya alat konsol yang itu bisa mengatur-ngatur apa yang akan kita pencet, apa yang akan kita eh, buka gitu di aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga ada sensor gerak. Nah, sensor gerak ini seperti sensor secara virtual. Jadi kita itu bisa selayaknya kita menyentuh, padahal itu virtual gitu. Tapi itu bisa bisa apa ya? Bisa terklik secara otomatis gitu. Jadi kita melalui sensor itu kita bisa mengklik apa yang kita ingin lihat, ingin cari, kemudian di situ kita bisa misalkan menggeser, membuka, melihat seperti itu. Lalu ada juga kontrol. Nah, kontrol ini untuk mengatur jalannya aplikasi dan virtual reality ini agar berjalan dengan baik gitu. Nah, ini contoh gambaran headset VR ya. Jadi di sini juga terdapat sensor-sensor, ya gambaran sensor-sensor. Jadi ini gambar-gambar yang bercahaya ini itu merupakan
sensor yang dapat kita raba, yang dapat kita klik ya untuk bisa kita lihat langsung melalui headset. Selanjutnya, untuk bahan virtual reality sendiri itu memerlukan aplikasi dan software ya. Jelas ya, karena tanpa aplikasi dan software tidak akan berjalan. Jadi, alat-alat teknologi tadi itu terintegrasi dan terhubung dengan aplikasi. Jadi, aplikasi ini di dalamnya itu terdapat konten-konten ya, konten edukasi ini yang nantinya akan kita lakukan gitu, yang akan kita pergunakan gitu, yang akan kita jalankan. Selanjutnya yaitu augmented reality. Ada alat yang dibutuhkan. Nah, berbeda dengan virtual reality. Kalau virtual reality itu menggunakan komputer, namun augmented reality ini menggunakan smartphone. Jadi tetap menggunakan kacamata AR, hanya kita melihatnya itu kita menunjukkan melalui smartphone dan kita seperti meraba-rabanya atau mengkontenkannya melalui smartphone. Hanya kita dapat menambahkan objek-objek lainnya melalui aplikasi dan software AR sendiri. Nah, seperti ini gambarannya. Kita kita menghubungkan smartphone dengan kacamata dan juga kita terkonek dengan orang lain. Selanjutnya, yaitu bahan yang dibutuhkan untuk AR. Ya, jelas ya tadi sama aplikasi, software, konten, marker. Nah, marker ini sendiri merupakan sebuah gambar atau kode untuk memunculkan memunculkan objek-objek yang ada di AR itu sendiri. Sebetulnya agak kesulitan ya untuk informasi VR dan AR ini karena memang belum banyak orang yang menggunakannya dan belum begitu berkembang juga. Semoga dengan adanya inovasi ini bisa lebih berkembang sehingga dapat menjadi inovasi untuk kita semua gitu untuk menunjang kegiatan kegiatan entah itu di bisnis atau itu pendidikan, games dan lain-lain. Meskipun dengan biaya dan alat yang cukup mahal, namun semoga nantinya ketika sudah lebih berkembang dan banyak, itu bisa menjadi opsi untuk kita melakukan suatu kegiatan melalui virtual seperti itu. Lalu untuk implementasi sendiri yaitu aplikasi pengaplikasiannya. Dalam implementasinya, ketika kita menerapkan VR dan AR ini membutuhkan koneksi yang mestinya yang stabil, yang bagus, kemudian ruang yang memadai, juga pelatihan. Nah, pelatihan ini penting sekali karena tidak sembarang orang bisa mengoperasionalkannya. Kemudian butuh panduan karena memang masih terbatas, jadi memang orang tidak secara bebas untuk bisa mengoperasikannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi penerapan VR dan AR di pembelajaran koperasi digital. Semoga ini dapat menjadi suatu ide, inovasi, atau ya terobosan baru untuk kita nanti ke depannya sebagai alat atau bahan penunjang praktik pembelajaran di sekolah atau di dunia pendidikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.